Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi pinjaman uang online Indonesia? Oke, hari ini kita pengen ngebahas tentang bagaimana cara membatalkan pengajuan pinjaman uang online ya. Dan pertanyaan ini sering kita jumpai, kita temui dan sering diajukan oleh beberapa subscriber setia kita yang masih kebingungan bagaimana cara membatalkan pengajuan pinjaman online di semua pinjaman uang online. Jadi guys, sebelumnya buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe di channel ini, kalian boleh tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Ingat guys, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian akan mendapatkan notif pemberitahuan ketika kita memberitahukan informasi video-video terbaru seputar pinjaman uang online. Oke, beberapa pertanyaan yang sering masuk ke kita itu adalah bagaimana cara membatalkan pinjaman uang online, dan kita akan bahas itu secara tuntas di semua pinjaman uang online ya. Mungkin beberapa teman-teman punya alasan tertentu kenapa membatalkan pengajuan pinjaman uang online-nya. Mungkin masalahnya sudah teratasi, atau mungkin dari segi tenor yang terlalu cepat, atau mungkin dari segi limit yang terlalu kecil, atau mungkin dari segi bunga yang terlalu besar. Dan masing-masing punya, setiap orang juga punya pilihannya masing-masing ya, dan mereka berhak menentukan apa yang akan mereka lakukan. Jadi kalau seandainya teman-teman sudah mengajukan pinjaman uang online, mungkin di aplikasi apa saja, mungkin di Kredit Pintar, Rupiah Cepat, atau mungkin di manalah semuanya, atau mungkin di Dana Rupiah, atau mungkin di mana, dan sudah melakukan pengajuan, tinggal menunggu tahap verifikasi. Jadi tiba-tiba mungkin kawan-kawan menemukan solusi lain, atau mungkin masalahnya sudah teratasi, atau mungkin sekarang sedang punya uang, jadi pengen ngebatalin pengajuan pinjaman uang online-nya. Jadi menurut sepengetahuan kita ya, sepengalaman kita, buat kawan-kawan yang mungkin sedang mengajukan pinjaman uang online, nanti bakal ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum proses pencairan itu dilanjutkan. Jadi misalnya di tahap pertama itu adalah kalian harus mengisi beberapa formulir dan data-data serta membaca syarat dan ketentuan. Dan yang kedua, ketika kalian sudah mengisi semua form-form yang mungkin dimintai oleh aplikasi tersebut, maka kalian akan klik untuk pengajuan. Dan nanti kalian juga akan dimintai memasukkan beberapa kontak darurat. Dan saran aku ya, untuk kawan-kawan yang sekarang sering tidak lolos pengajuan pinjaman uang online, mungkin kalian harus sedikit mengkonfirmasi ya kepada nomor kontak-kontak darurat yang kalian masukkan, agar nanti ketika customer service-nya melakukan konfirmasi, mereka bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang mengenai diri kalian. Jadi oke, itu kalau untuk pemasukan kontak darurat. Jadi kita kembali lagi ke tahap bagaimana pengajuan pembatalan pinjaman uang online. Jadi nanti biasanya ketika pengajuan pinjaman online kita sudah disetujui dan berhasil untuk diverifikasi, mereka akan mengkonfirmasi kepada kita untuk menanyakan kembali perihal pengajuan pinjaman uang online. Jadi setidaknya nanti mereka akan memberitahukan, biasanya mereka akan memberitahukan, tapi jangan ini ya, hati-hati kalau untuk pinjaman online yang ilegal yang belum terdaftar di OJK dan AFPI, mereka tuh nggak pakai konfirmasi lagi ketika kalian berhasil mengajukan pinjaman uang online. Bahkan mereka secara diam-diam mentransferkan uang, tiba-tiba sudah jatuh tempo, jatuh tanggal, mereka langsung minta, lakukan teror, bentak-bentak, maki-maki ya. Jadi usahakan untuk memilih pinjaman uang online yang memang sudah terdaftar di OJK dan AFPI. Jadi melanjutkan kembali untuk bagaimana cara pengajuan pembatalan pinjaman uang online tadi. Nanti ketika pihak customer service-nya mengkonfirmasi kepada kalian apakah pinjaman kalian jadi atau tidak, mau dilanjutkan atau tidak, apakah kalian sudah menyetujui semua persyaratan dan ketentuan, maka mereka baru
mengirimkan atau mentransfer uang tersebut kepada nomor rekening yang kalian daftarkan. Tentunya nomor rekening dan nama rekening tersebut harus sama dan sesuai dengan KTP, NPWP, KK dan lain sebagainya ya. Jadi untuk proses pembatalan, kalau untuk yang sudah terdaftar di OJK dan AFPI, mereka itu akan mengkonfirmasi melalui via telepon ya. Jadi kalau seandainya pengen ngebatalkan, batalkanlah pada saat mereka mengkonfirmasi bahwasannya sudah menyetujui pinjaman pengajuan online kalian. Jadi kalau nanti mereka tidak konfirmasi bagaimana Bang? Ya itulah salah satu kelemahan dari fintech ini. Ketika kita sudah mengklik pengajuan dan mengirimkan data-data yang mereka mintai, secara otomatis mereka kan punya tim analisis kreditnya ya. Jadi mereka bisa menilai sendiri. Jadi kalau seandainya memang data-data kalian sudah lengkap dan memang memenuhi syarat, bisa saja sih mereka langsung mengirimkan nomor uang ke nomor rekening yang kalian masukkan. Jadi kalau untuk yang pertama, cara membatalkannya itu adalah dengan menunggu konfirmasi penyetujuan pinjaman kalian di aplikasi pinjaman uang online tersebut. Jadi ketika mereka mengkonfirmasi via telepon atau mungkin via yang SMS, kalian boleh mengkonfirmasi bahwasannya ingin melakukan pengajuan pembatalan pinjaman uang online. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kalian memang ingin membatalkan pinjaman uang online tersebut, kalian bisa dengan cara menelpon customer service dari nomor yang mereka cantumkan. Tapi sekarang banyak sih dari pinjaman uang online ini yang nomor customer service-nya tidak bisa dihubungi. Yaitu yang pertama, dan memang nomor mereka itu juga tidak bisa kita maunya ada pinjaman uang online yang bisa dihubungi dengan nomor handphone ya. Jadi kalau seandainya mereka pemakai kartu simpati, jadi kan tidak terlalu mahal beban pembayaran untuk hanya mengkonfirmasi tersebut. Jadi yang kedua, kalian bisa konfirmasi melalui via telepon. Dan yang ketiga, alternatif terakhir yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin melakukan pembatalan pengajuan pinjaman uang online, kalian boleh kirimkan email ke email yang ada terdaftar di aplikasi pinjaman uang online tersebut. Jadi tapi sih masih sering terjadi masalah di situ karena sepertinya aplikasi pinjaman uang online juga jarang lihat-lihat mungkin email mereka, atau mungkin bagaimana. Banyak keluhan dari para nasabah dan teman-teman kita yang ingin melakukan pembatalan itu dan sudah mengirimkan email mereka tidak dibaca, tidak dibalas dan tidak digubris. Jadi makanya membingungkan sekali ya. Jadi untuk teman-teman, aku pengen ngingetin dulu kembali ya, bahwasannya yang namanya pinjaman uang online itu sudah pasti ada denda, bunga, riba, administrasi dan lain sebagainya. Dan salah satu persyaratannya itu memang kita harus mengirimkan beberapa data-data yang mereka mintai. Jadi saran aku buat kalian yang mungkin masih punya solusi lain, yang mungkin masih punya pilihan lain masalah keuangan kalian, ya mungkin ada baiknya kalian ya pinjam sajalah dengan orang-orang terdekat kalian, bisa dengan saudara, adik, kakak, abang, om, tante dan lain sebagainya, yang mungkin tidak ada bunga, denda, riba dan biaya administrasinya. Kadang-kadang tidak semua aplikasi pinjaman uang online ini benar-benar ingin membantu ya, apalagi yang ilegal yang baru-barusan ini banyak kita dengar jatuhnya korban karena merasa depresi, diancam, diteror terus, atau mungkin dipermalukan. Ini kan merupakan sebuah tindakan yang memang seharusnya dilakukan penindakan tegas terukur ya. Ya kita itu berharap kepada pihak-pihak kepolisian, pihak-pihak penegak hukum, maunya pinjaman-pinjaman uang online yang ilegal, abal-abal, yang serta merta melakukan teror meneror kepada nasabah, ini maunya ada penangkapan atau mungkin ditutup sajalah. Tapi sih memang itu dari pemerintah, Kominfo juga pernah bilang bahwasannya tidak perlu dibayar kalau untuk aplikasi pinjaman ilegal, apalagi yang melakukan teror, apalagi yang mengancam para nasabahnya. Saya rasa itu tindakan yang memang tidak tepat dan tidak baik ya. Jadi makanya kalau bisa kalian masih mencari solusi-solusi lain ya, pinjamlah dengan orang lain yang mungkin tidak ada denda, bunga, riba, biaya administrasi dan lain sebagainya.
Dan nanti kalian juga bisa langsung tanya-tanyakan, itu ada 3 persyaratannya ya yang mungkin bisa kalian lakukan. Yang pertama tadi menunggu konfirmasi via telepon yang akan dilakukan dari pihak pinjaman uang online. Yang kedua, kalian bisa telepon nomor customer service atau kantor dari aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, kalian bisa mengirimkan email atau WhatsApp atau mungkin atau SMS mungkin ke nomor kantor pinjaman uang online tersebut. Makanya kalian harus lebih jeli, cerdas, smart untuk memilih pinjaman uang online yang memang benar-benar terdaftar di OJK dan AFPI. Jadi kalau seandainya label itu belum ada, sedangkan yang sudah ada labelnya saja masih banyak ya tindakan-tindakan dari debt collector yang aplikasi tersebut yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi mungkin itu dulu ya yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menjawab semua kegelisahan kalian. Dan buat kalian yang mungkin saat ini masih terjerembab dengan permasalahan perekonomian, aku doakan kalian semoga bisa segera bangkit dan memperbaiki segala masalah perekonomian kalian ya. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.